Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kanan
ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Shalom, selamat pagi sidang jemaat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan perkenankan kita hadir di gereja ini, dan juga bersama-sama kita sambut dari tempat ini untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Selamat pagi dan shalom. Kita bersama-sama akan datang ke hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala kita sejenak sebelum kita bersama hadir dalam ibadah, masuk ke dalam ibadah kita. Hal yang terindah telah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Mari kita bersyukur, naikkan puji dan sembah bagi kemuliaan namanya. Kiranya pujian, hormat, kemuliaan hanya Tuhan semata yang layak menerimanya. Di dalam Mazmur 104, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renungan manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Mari kita naikkan pujian dan sembah kita untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Pujian bagimu, pujian, sembah dan kemuliaan akan kita bersama nyanyikan. Dengan penuh syukur mari kita naikkan pujian ini hadirat Tuhan. Ku datang padamu, ku datang padamu.
datang kepada Tuhan. Kita naikkan kembali. Ku datang padamu. Ku datang padamu, membawa pujianku Tuhan, membawa pujianku. Hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Pujian dan sembah kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Hadirat-Mu yang layak kami muliakan. Hanya Engkaulah Allah yang satu-satunya kami andalkan. Hanya Engkaulah Allah yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, tidak ada lain kata selain kata bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Pagi yang indah telah Engkau berikan dan anugerahkan ke dalam kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, dengan rasa syukur kami dapat datang dalam ibadah-Mu. Kami saat ini Tuhan hadir di tempat ini maupun yang di rumah, bersama-sama bersatu hati untuk menyerahkan diri kami, bahkan seluruh aspek yang ada pada diri kami, sehingga ibadah kami pada hari ini dapat senantiasa Engkau pakai menjadi ibadah yang layak di hadirat-Mu. Kami mau Tuhan, pribadi kami, hati kami, setiap pujian kami, sembah kami, semuanya Tuhan terfokus hanya bagi kemuliaan nama-Mu di pagi hari ini. Pakailah kami Tuhan, dan kami rindu ibadah kami, jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau jauhkan dari kuasa-kuasa yang akan merusak ibadah kami, sehingga berkat-Mu dan kuasa-Mu, bahkan Roh Kudus-Mu akan nyata terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berdoa, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan rasa sukacita. Kami menyambut kehadiran-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang layak kami muliakan dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan shalom. Selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan, di akhir bulan Oktober kita masih
diperkenankan Tuhan, bahkan Tuhan masih memberikan kesehatan, bahkan hal yang luar biasa telah terjadi selama bulan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan dan layaknya naikkan syukur kita, karena seperti pujian yang akan kita naikkan, hanya Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu yang layak kita naikkan. Nyanyian pujian nomor 263, ada lagu dalam hatiku, akan meluapkan rasa syukur kita. Dengan sukacita kita akan memujikan, kita akan bangkit berdiri yang ada di gereja. Ada lagu dalam hatiku, ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku bersertamu, hidupku sentosa terus. Yesus, 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 Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatimu. Bait kedua akan kita nyanyikan bersama. Amatina dulu hidupku, jauh dari kesukaan, lalu diberikannya ku lagu, ku nyanyikan pujian. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Bait 4, bait terakhir akan dengan sukacita kita nyanyikan. Takkan lama lagi, takkan lama lagi datangnya, ku disambut oleh Dia, ku diangkat turut sertanya, dan bertahta di surga. Sukacita Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, 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 Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan, hanya nama Yesus, Yesus dan Yesus yang senantiasa dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada kesempatan pagi hari ini, kita masih akan bersama-sama diperlengkapi ataupun belajar bersama mengenai firman tema besar kita yang kita gumuli selama 1 bulan ini, yaitu aku adalah murid Kristus. Kita akan perkatakan bersama, aku adalah murid Kristus. Setelah hitungan ketiga kita akan lantangkan dengan sukacita. 1, 2, 3. Aku adalah murid Kristus. Sekali lagi, aku adalah murid Kristus. Haleluya. Kita juga diajarkan oleh Tuhan sebagai murid-murid Kristus. Kita mempunyai doa yang kita imani, yaitu doa Bapa kami. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri. Kita akan perkatakan doa Bapa kami dengan sukacita. Kita tundukkan kepala. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Pada pagi hari ini Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo akan dilayani oleh Bapak Samuel yang melayani di GPI Sleman Cabang Talun ya Pak. Ya. Jadi bersama-sama kita akan diberkati sebagai murid-murid Kristus pada pagi hari ini oleh Bapak Samuel. Kita akan persiapkan hati kita dengan satu pujian, Jejakmu Tuhan, akan mempersiapkan seluruh aspek hidup kita di dalam kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami memahami Tuhan setiap yang Kau ingini, agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun kami tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi, sering ku tak mengerti, jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri demi karya-Mu. sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya Tuhan, namun kami mengimani dan tetap percaya bahwa jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna bagi kehidupan kami. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajar kami memahami Tuhan, Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. sekali lagi ajarku memahami Tuhan,
Ya Allah kami yang bertelah di surga, kami sungguh sangat mengucap syukur ya Bapa buat kesempatan di pagi hari ini. Kami sebagai murid-murid-Mu, kami merindukan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merindukan kuasa Tuhan yang melingkupi kehidupan kami. Sehingga khususnya saat pagi hari ini Bapa, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami bersama-sama menghadap Tuhan, mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ini Bapa, ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman itu yang terus berdengung dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami mendengarkan, kami pun juga dapat melakukan. Sebagai murid-murid kami diajarkan untuk terus memiliki ketaatan, ketundukan, bahkan selalu mendengarkan akan perkataan-perkataan yang baik daripada Tuhan. Siapkan hati kami dan pikiran kami ya Bapa, untuk bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Ada sukacita semuanya? Ya, perkenalkan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya Samuel Adi Kurniawan. Saya pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Sleman, tapi di BPW yang ada di Talun Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau main ke arah Ketep, bisa mampir ke tempat kami, karena di sana ada BPW Talun, cabang dari GBI Sleman. Ketika Bapak Ibu main ke sana pas hari Minggu, apalagi pas Minggu sore, bisa bersama-sama untuk ibadah bersama dengan kami Bapak Ibu. Karena kegiatan kami di BPW Talun semuanya masih sore, dimulai jam 6. Saya memiliki 1 orang istri dan puji Tuhan, bulan kemarin tanggal 5 September kami dikaruniai seorang anak laki-laki. Ya, namanya Lionel Kairo Kurniawan Bapak Ibu. Ini sekalian promosi nama anak ya. Ya, karena memang kurang lebih baru 2 bulan ini usianya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ketika saya diminta oleh si kependetaan BPD untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, saya sempat melihat di YouTube-nya Bapak Ibu Saudara di Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo. Saya melihat apa saja yang telah disampaikan oleh pengkhotbah-pengkhotbah mengenai aku adalah murid Kristus. Tentu sebagai seorang murid Kristus, kita memiliki tanggung jawab, memiliki kasih, memiliki pedoman untuk kita bersama-sama berjalan menjadi muridnya Kristus. Tema aku adalah murid Kristus Bapak Ibu mengarah kepada bagaimana kita sebagai seorang murid melakukan apa yang Kristus lakukan. Harapannya seperti itu. Dan itu juga yang Kristus inginkan dalam kehidupan kita. Apa yang Kristus lakukan, kita juga lakukan. Apa yang Kristus perintahkan, kita lakukan. Apa yang Kristus inginkan dalam kehidupan kita pun jalankan Bapak Ibu. Saat pagi hari ini, saya membawakan subtema Bapak Ibu, yaitu menjadi pembawa saksi akan perjuangan iman sesama murid Kristus. Jadi tema pagi hari ini adalah menjadi pembawa saksi akan perjuangan iman sesama murid Kristus. Sesama murid tentu kita pernah membicarakan murid yang lainnya. Pasti pernah nggih? Biasanya kalau ibu-ibu terkenalnya dengan bahasa gosip gitu ya. Digosok makin sip gitu ya. Namun seharusnya murid Kristus tidak seperti itu. Karena kalau kita mengatakan gosip, berarti sesuatu hal yang buruk pasti kita akan terfikirkan langsung. Wah, lagi gosip, langsung sesuatu hal yang buruk. Tetapi ketika kita mengatakan menjadi pembawa saksi akan perjuangan iman sesama murid Kristus, tentu kita harus belajar dengan baik
bagaimana caranya menjadi saksi perjuangan iman murid Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Saya membantu membacakannya. Pemberitahuan salam. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kitab Efesus adalah suatu kitab yang ditulis tidak terlalu lama jaraknya dengan kitab Kolose. Bahkan Bapak Ibu, kitab Kolose dan kitab Efesus dibawakan oleh satu orang yang sama, yaitu Tikhikus. Satu orang ini menjadi pembawa kabar baik, kabar yang menghibur untuk dua golongan jemaat yang ada. Bahkan dua golongan jemaat ini berbeda Bapak Ibu, latar belakangnya berbeda. Kolose ditujukan untuk orang-orang yang bukan secara langsung dimenangkan oleh Paulus, tetapi orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ketika berada di Filipi, kemudian mereka pergi ke daerahnya masing-masing, pulang ke tempat asalnya masing-masing, dan mereka menyebarkan ajaran mengenai Kristus. Paulus membawa surat Kolose dengan tujuan untuk memberitakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana filsafat dunia, yang mana filsafat Kristen. Itu surat Kolose Bapak Ibu. Namun surat Filipi ditulis, surat Efesus maksud saya Bapak Ibu, ditulis oleh Paulus sama-sama ketika berada dalam penjara, namun berbeda dengan kitab Kolose Bapak Ibu. Kitab Efesus dituliskan dengan tujuan untuk menyampaikan penyataan akan kerinduan, pergumulan, dan juga doa-doa pribadi Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Surat Efesus juga tidak hanya disampaikan untuk jemaat yang ada di Efesus Bapak Ibu. Beberapa literatur mengatakan bahwa surat Efesus ini diperuntukkan kepada orang-orang yang percaya pada Kristus, khususnya gereja pada waktu itu, secara bergiliran. Jadi tidak hanya kepada jemaat yang di Efesus, tapi juga berada di daerah Asia Kecil. Dan surat ini dibacakan secara bergiliran atau bergantian Bapak Ibu. Di dalam penjara, Paulus tidak sendirian, namun juga bersama dengan rekan-rekan seperjuangannya dan juga pembawa surat Efesus ini, yaitu Tikhikus. Tikhikus adalah rekan seperjuangan Paulus Bapak Ibu dalam pelayanan perjalanan misi yang ketiga dan disebutkan beberapa kali dalam Alkitab. Bapak Ibu bisa melihatnya dalam kitab Kisah Para Rasul, Efesus sendiri, Kolose, 2 Timotius, dan juga kitab Titus. Tikhikus menjadi saksi bagaimana perjalanan dan perjuangan iman Paulus dan rekan-rekannya dalam kitab yang ditujukan bagi kota Efesus atau Asia Kecil ini yang dibawakan oleh Tikhikus. Paulus menyampaikan Bapak Ibu bahwa Tikhikus adalah rekan kepercayaannya yang akan membawakan kabar baik bagi jemaat di Efesus dan Asia Kecil, menyampaikan bagaimana perjuangan iman, kerinduan, dan doa-doa dari Paulus. Hal yang pertama Bapak Ibu,
yang kita mau pelajari saat pagi hari ini. Untuk menjadi pembawa saksi akan perjuangan iman sesama murid Kristus, dalam ayat yang ke-21, di situ dikatakan Bapak Ibu, kita harus menjadi saudara yang kekasih dan pelayan yang setia. Dalam ayat yang ke-21 dikatakan, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepadamu. Hal pertama yang kita mau pelajari adalah bagaimana kita menjadi saudara yang kekasih dan pelayan yang setia. Tadi di awal saya menyampaikan Bapak Ibu, pemberitaan kita mengenai sesama kita, yaitu sesama murid Kristus, tidak hanya sebatas gosip, tidak hanya sebatas membicarakan sesuatu hal yang mungkin di luar Kristus, yang mungkin tidak seharusnya kita sampaikan kepada orang lain. Nah Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan orang lain misalnya, ada yang datang kepada kita, kemudian berbicara kepada kita, orang ini membicarakan orang lain, kemungkinan besarnya Bapak Ibu, kemungkinan besarnya ketika orang lain ini berbicara dengan orang lain dan dia membicarakan kita, caranya membicarakan itu sama Bapak Ibu. Jadi kalau ada rekan-rekan yang bergosip mengenai orang lain kepada kita, berhati-hati, karena kemungkinan besarnya kita pun juga akan dibicarakan sama kepada orang lain oleh orang itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus menjaga diri kita supaya menjadi seseorang yang kekasih. Baik seorang yang kekasih ketika kita ingin menyampaikan orang lain atau menyampaikan diri orang lain kepada rekan kita yang lain, maupun juga kita menjadi seorang pelayan yang setia. Tikhikus berhasil menjadi seorang yang kekasih bagi Paulus Bapak Ibu. Nampak dari tulisan Paulus ketika menyebut di dalam surat Kolose dan surat Efesus ini, Paulus menyatakan menjadi saudara yang kekasih, tidak hanya menjadi kekasih sebagai sahabat, tidak hanya menjadi kekasih sebagai saudara, tidak hanya kekasih menjadi rekan, tetapi kekasihnya itu dalam bahasanya menggunakan kata agape, yang berarti kasihnya itu di dalam Tuhan. Ada sebuah perjuangan yang Tikhikus kerjakan untuk menjadi saudara yang kekasih. Ada sebuah tindakan yang Tikhikus lakukan sehingga Paulus mempercayakan surat Kolose dan juga surat Efesus kepada Tikhikus. Karena Paulus melihat ternyata Tikhikus adalah seorang yang memiliki kasih Kristus, seorang pelayan yang memiliki kasih Kristus, seorang pelayan yang setia, yang mau mengabdikan kehidupannya seutuhnya hanya kepada Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hal yang pertama ketika kita sebagai murid Kristus, karena temanya adalah aku adalah murid Kristus. Ketika kita membawakan kabar, kesaksian mengenai perjuangan iman sesama murid Kristus, kita harus yang pertama menjadi seorang yang kekasih di dalam Tuhan pastinya bagi saudara kita. Dapat menunjukkan, dapat mempraktekkan, dapat memberitakan juga. Bagaimana ketika kita melayani di gereja, bagaimana ketika kita melayani sesama kita. Karena ada istilah dunia, ketika seseorang bertamu ke rumah orang lain, dikatakan tamu itu adalah seorang raja. Berarti ada suatu pelayanan yang kita berikan kepada tamu itu. Ada suatu pemberian yang baik yang ditunjukkan, sehingga itu pun menjadi suatu kesan tersendiri. Tikhikus berhasil menunjukkan itu Bapak Ibu. Karena Tikhikus sendiri
Dia adalah seorang utusan ternyata dari daerah Asia Kecil, dari jemaat-jemaat yang ada di sana. Tikhikus sendiri adalah seorang utusan yang membawa kabar bagaimana keadaan jemaat, bagaimana pola hidupnya, bagaimana keimanannya, bagaimana perjuangannya mereka. Disampaikan semuanya kepada Paulus, sehingga Paulus mengetahui semuanya. Wah, ternyata imannya luar biasa, keteguhannya luar biasa, pelayanannya luar biasa. Sehingga Paulus pun juga ingin menyampaikan doa-doanya kepada jemaat yang berada di Asia Kecil, kerinduannya kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, untuk menjadi pembawa saksi dan perjuangan iman sesama murid Kristus, dalam ayat yang ke-22 di situ dikatakan, dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Nah, Bapak Ibu, untuk menjadi pembawa saksi akan perjuangan iman sesama murid Kristus, kita harus membawa kabar yang menghibur. Harus menjadi pembawa kabar yang menghibur. Ada banyak, karena saya tinggal di desa Bapak Ibu, di daerah kaki Gunung Merapi. Di desa itu kalau ada kabar sedikit, nyebarnya itu cepat sekali Bapak Ibu. Ada kabar sedikit, tiba-tiba dari RT 1 sampai RT 6, itu dengar semua. Wah, kayak gini, semuanya langsung terdengar. Kalau kabarnya itu menghibur, tentu menyukakan hati. Tetapi jika kabarnya itu tidak menghibur, bahkan tidak membangun, tentu ini merusak suasana, keadaan hati, maupun juga merusak hubungan antara satu dan lainnya. Kita sebagai murid-murid Kristus tentu tidak ingin menjadi seperti itu, karena kita adalah murid Kristus. Kita sebagai pembawa saksi akan perjuangan iman sesama kita, murid-murid Kristus, kita harus membawa kabar yang menghibur, sama seperti Tikhikus membawakan kabar yang menghibur kepada Paulus, kabar yang menyukakan hatinya, sehingga Paulus mengatakan, aku pun memiliki kerinduan untuk mengunjungi jemaat yang ada di Asia Kecil. Aku pun ingin menyampaikan doa-doa kepada setiap jemaat yang merindukanku juga. Aku ingin mengunjungi mereka, bertemu dengan mereka, sehingga sukacitaku semakin penuh. Keberhasilan antara kedua belah pihak ini, Bapak Ibu, didasarkan dari kasihnya kepada Kristus. Keberhasilan melakukan perintah Kristus. Keberhasilan melakukan segala yang Kristus lakukan. Meskipun juga setiap pribadi pasti memiliki kekurangan. Paulus sendiri pun memiliki kekurangan. Tikhikus juga memiliki kekurangan, jikalau dilihat dari kepribadian mereka, Bapak Ibu. Kata menghibur yang digunakan oleh Paulus di situ, Bapak Ibu. Isi surat Efesus sebagian besar adalah kerinduan dan doa-doa Paulus bagi jemaat di Asia Kecil. Tikhikus adalah seorang pembawa kabar. Karena Tikhikus sendiri pun juga adalah seorang utusan dari jemaat yang ada di Asia kepada Paulus dan telah membawakan kabar bagaimana keadaan jemaat yang ada di sana dengan baik kepada Paulus. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata parakaleo, Bapak Ibu. Jadi kabar yang ingin dibawakan oleh Paulus dengan melihat bagaimana Tikhikus datang kepada Paulus, menyampaikan semua kabar itu dan menyukakan hatinya, Paulus menggunakan kata parakaleo yang artinya membesarkan hati Paulus. Dan Paulus juga menggunakan kata yang sama untuk diberikan kepada Tikhikus
dan kemudian disampaikan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Paulus menggunakan kata yang sama, yaitu parakaleo, yang artinya membesarkan hati, tidak hanya menghibur. Jadi kerinduannya Paulus, Bapak Ibu, ketika mengatakan kata ini, Paulus ingin kabarnya ini didengar. Ketika kabarnya ini didengar, kabarnya ini menyukakan hati, menghibur hati. Kemudian yang ketiga, setelah mereka mendengar kabarnya, hatinya disukakan, ada suatu tindakan bagi orang-orang yang mendengar kabarnya itu. Wah, ternyata keadaan Paulus di penjara justru semakin besar. Wah, ternyata keadaan Paulus di penjara justru semakin membesarkan nama Tuhan, semakin menjadi saksi bagi banyak orang. Tidak terkurung dengan batasan-batasan yang ada, tidak terkurung dengan kelemahan-kelemahan yang ada, namun dapat memberitakan firman Tuhan dengan semakin luas. Ketika jemaat yang ada di Asia Kecil khususnya mendengarkan kabar ini, Paulus ingin ada tindakan yang segera dilakukan. Ada tindakan supaya dapat berbuah. Ada tindakan untuk dapat terus bertumbuh dalam Tuhan. Sehingga Paulus menggunakan kata parakaleo, seorang penghibur yang membawa kabar yang menghibur dan juga membesarkan hati. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, yang terakhir untuk menjadi pembawa saksi akan perjuangan iman sesama murid Kristus. Dalam ayat yang ke-23 dan 24, Bapak Ibu. Ini adalah salam yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Salam ini memiliki makna yang dalam, karena dia menyampaikan bagaimana isi hatinya ketika diberitakan kabar. Dan juga Paulus juga menyampaikan salam, bagaimana isi hatinya ketika dia menerima kabar kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Ayat yang ke-23 dan ayat 24. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Bapak Ibu sudah belajar bagaimana menjadi seorang murid harus memiliki kasih. Bagaimana menjadi seorang murid harus bisa menerapkan kasih itu. Jadi tidak hanya memilikinya, tapi juga menerapkan kasih itu. Paulus menekankan kata kasih ini hingga beberapa kali, Bapak Ibu. Nampaknya kata kasih ini sangat berpengaruh dalam kehidupan Paulus. Meskipun Paulus memiliki kepribadian yang keras, meskipun Paulus adalah seseorang yang bisa dikatakan wah tegas, bahkan ada yang mengatakan kaku, karena ketika seperti ini harus seperti ini. Dia tidak mau ikut Yohanes Markus, tinggalkan saja, kita pergi saja berdua. Itu adalah pribadinya Paulus. Namun ternyata kasih, yaitu kasih Kristus, membawa perubahan, dampak yang besar dalam kehidupannya Paulus, Bapak Ibu. Hal yang ketiga kita pelajari adalah menjadi seorang yang mengasihi Kristus. Karena Kristus sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita harus mengasihi Kristus. Bapak Ibu, ketika kita ingin supaya kesaksian kita menjadi berkat bagi orang lain, terlebih ketika kita menyaksikan saudara seiman kita, terlebih ketika kita menyaksikan bagaimana kehidupan murid-murid Kristus yang lainnya, kita harus memiliki kasih di dalam Kristus dan juga mengasihi Kristus. Jikalau kita tidak mengasihi Kristus,
maka berita yang kita sampaikan kepada orang lain meskipun baik, namun belum tentu menjadi berkat. Meskipun terkadang beritanya baik, namun belum tentu itu membangun iman sesama murid, membangun kepercayaan, membangun hubungan, bahkan membangun kasih yang Kristus sendiri sudah nyatakan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk menjadi pembawa saksi akan perjuangan iman murid Kristus, karena kita adalah murid Kristus, marilah kita bersama-sama menjadi saudara yang kekasih dan memiliki pelayanan yang setia kita kerjakan. Kita menjadi pembawa kabar yang menghibur bagi saudara kita dan juga menghibur bagi orang yang kita bawakan kabarnya itu kepada saudara kita, dan juga menjadi seorang yang pastinya mengasihi Kristus. Mari kita bersama bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, ketika kami mengaku, ketika kami mengatakan kami percaya kepada Kristus. Kami adalah murid-murid-Mu. Kami adalah saksi dari perjuangan-perjuangan iman yang rekan-rekan kami kerjakan, bahkan yang kami kerjakan sendiri Bapa. Kami adalah saksi bagaimana murid-murid Kristus itu berjuang dalam melakukan kebenaran Kristus, kebenaran firman Tuhan, kebenaran iman yang dipegang teguh. Ajarkan kami ya Bapak, supaya kami menjadi seorang yang kekasih bagi saudara kami, sehingga saudara kami pun juga dapat merasakan kasih itu. Kasih yang kami tunjukkan karena Kristus yang lebih dahulu mengasihi kami. Kasih yang kami tunjukkan yaitu kasih Allah kepada kami. Ajarkan kami untuk kami menjadi seorang pelayan yang setia di dalam rumah Tuhan, dalam persekutuan, dalam setiap ibadah yang ada. Ajarkan kami ya Bapak, untuk kami menjadi seorang penghibur yang dapat memberikan dan membesarkan hati saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami pun mampu untuk melakukan, untuk bangkit kembali ketika mereka sudah merasakan lemah, ketika mereka sudah merasakan lelah, ketika mereka sudah merasakan letih lesu karena segala hal yang memusingkan di dunia ini. Ajarkan kami ya Bapak, untuk kami bersama-sama mengasihi Kristus. Tujuan utama ketika kami memberikan kesaksian mengenai saudara kami yang sesama murid Kristus, tujuan kami adalah memberitakan kasih Kristus. Tujuan kami adalah semakin teguh di dalam kasih Kristus itu. Terima kasih atas kasih-Mu ya Bapa. Kami menaikkan setiap firman ini seluruhnya dalam tangan kuasa-Mu. Materaikan dalam kehidupan kami, sehingga kami pun terus-menerus belajar untuk dapat melakukan setiap firman itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samuel yang telah melayani kita dengan luar biasa. Mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Sebagai murid-murid Kristus, kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan sukacita dan dengan penuh syukur kita naikkan Tuhan. Ku hidup bagimu akan menjadi komitmen kita yang akan kita pujikan atau kita ucapkan pada pagi hari ini. Bahwa setiap kehidupan kita layak untuk hidup bagi Kristus saja.
komitmen dan kesungguhan hati kita. Mari kita katakan, hanya Engkau-lah Tuhan kebenaran yang kami punya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kepada Bapak Samuel, dengan hormat kami perkenankan untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama menghadap Tuhan. Kita merendahkan hati kita, merendahkan setiap kehidupan kita kepada-Nya. Bapa, pagi hari ini kami telah menerima berkat-berkat-Mu. Pagi hari ini kami menerima kasih, sukacita, bahkan kabar yang menghiburkan hati kami, yaitu kabar kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan kami, yang terus mengingatkan kami. Dan kami merindukan Bapa, saat pagi hari ini Engkau juga yang memberkati kami. Berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah kami dengan pribadi lepas pribadi, kerinduan kami, persekutuan kami dengan keluarga-keluarga kami, kerinduan kami dalam pekerjaan kami. Berkatilah kami dengan segala kesulitan-kesulitan kami, kesusahan-kesusahan yang sedang kami pergumulkan. Kami mohon Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kami. Kami juga rindu ya Bapa akan persekutuan kami yang kuat di dalam Tuhan. Meskipun jika saat ini kami masih belum bersama-sama dapat hadir di gereja, bahkan sebagian dari kami masih beribadah dari rumah Bapa, tapi kami mengucap syukur karena Tuhan selalu melindungi kami. Tuhan menjagai kami dengan berkat-berkat kesehatan, berkat-berkat sukacita, berkat-berkat damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan sukacita, memberkati engkau dengan damai sejahtera, memberkati engkau, anak cucumu, anak-anakmu, orang tuamu, bahkan segala keluargamu, seluruh kehidupanmu pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat pagi hari ini kami akan berpisah satu sama lainnya, namun kami merindukan, kami sebagai murid Kristus, kami terus memiliki ikatan dalam Tuhan. Kami masih memiliki ikatan dalam tali kasih Kristus. Bahkan ketika kami bersama-sama menjadi murid Kristus, di luar sana kami menjadi saksi-saksi kebenaran firman Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan pun terus mengalir dalam kehidupan kami.
biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, yang menyertai kita sekalian dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Dipersilahkan duduk sebentar Bapak Ibu. Ada beberapa warta gereja yang akan disampaikan oleh sekretaris gereja. Warta gereja yang pertama, gereja dan seluruh jemaat turut berbelasungkawa atas dipanggilnya Ibu Slamet Wagio Sutopadan dan juga Mbah Wiryo Utomo di KPW Krandon. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Lalu warta yang kedua, bagi kaum muda, persekutuan PKMB yang rencana dilaksanakan hari ini tanggal 31 Oktober 2021 diundur menjadi tanggal 7 November. Jadi minggu depan ya teman-teman PKMB, 7 November 2021 jam 6 sore. Begitulah warta gereja yang disampaikan melalui saya. Kiranya dapat menjadi perhatian dan juga dapat kita perhatikan bersama dan kita lakukan sebagai jemaat di GBI Sidomoyo. Selamat pulang, selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, hati-hati di jalan dan shalom. Kami menghimbau untuk tetap jaga jarak dan tetap mematuhi protokol kesehatan saat keluar dari gereja. Tuhan baik, anugerahnya. Sebab Tuhan baik.